warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurinsani, NIM 231101030053. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pembelajaran model pencapaian konsep atau concept learning. Yang pertama, A. Definisi pembelajaran model pencapaian konsep atau concept learning. Model pembelajaran pencapaian konsep merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan pemanfaatan data untuk memperkenalkan konsep kepada siswa. Dalam metode ini, pengajaran dimulai oleh guru dengan menyajikan data atau contoh, kemudian siswa diminta untuk mengamati dan mempelajari data tersebut. Model pembelajaran pencapaian konsep adalah skema pengajaran yang fokus pada penggunaan data atau contoh guna mengenalkan konsep kepada siswa. Dalam konsep ini, pengajar tidak menyampaikan konsep secara teoritis langsung, tetapi memanfaatkan data atau contoh konkret guna menyerahkan pengetahuan yang lebih mendalam. Pendekatan ini mengutamakan pengamatan dan pemahaman langsung terhadap materi, sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan yang lebih nyata dan relevan dengan situasi dunia nyata. Salah satu kelebihan dari skema pembelajaran pencapaian konsep mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar. Dengan memulai pengajaran menggunakan data atau contoh, diharapkan siswa menjadi lebih aktif dalam mengamati, menganalisis, dan memahami konsep yang diajarkan. Hal ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis, serta meningkatkan kemampuan mereka menghubungkan konsep-konsep yang dipelajari dengan situasi nyata. Selain itu, model pembelajaran pencapaian konsep juga mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran mandiri dan berinisiatif. Dengan menyediakan data atau contoh sebagai langkah awal, siswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi konsep-konsep tersebut lebih dalam melalui berbagai kegiatan seperti diskusi kelompok, percobaan, atau penelitian mandiri. Ini tidak hanya memperkuat pemahaman siswa terhadap materi, tetapi juga membantu mereka mengasah keterampilan penelitian, kerjasama, dan penyelesaian masalah. Menurut Joyce dan Well, tahun 2009, model pencapaian konsep merupakan strategi pembelajaran induktif yang bertujuan membantu siswa dari berbagai umur meningkatkan pengetahuan mereka terhadap konsep yang dipelajari melalui latihan pengujian hipotesis. Dalam konsep ini, peserta didik diminta menetapkan hipotesis berdasarkan analisis dan data contoh dan non-contoh yang diberikan oleh guru. Mereka diharapkan mampu mengidentifikasi karakteristik data dalam kumpulan contoh dan non-contoh. Pada pencapaian konsep awalnya dikembangkan oleh Joyce dan Well tahun 1972. Berdasarkan penelitian Jerome Brunner, konsep ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pemikiran induktif, tapi juga meneliti dan meningkatkan model tersebut. Menurut Kauchak dan Egan tahun 1996, model pencapaian konsep adalah strategi pembelajaran induktif yang dirancang guna memberi dukungan peserta didik dari segala umur agar di dalamnya memahami konsep dan mengasah pengujian hipotesis. Selain itu, Suherman dan Sripudin tahun 1992 menyatakan bahwa salah satu keutamaan konsep pencapaian konsep adalah memahami suatu konsep dengan cara yang lebih efektif. Pembelajaran melalui model pencapaian konsep adalah suatu pendekatan pemahaman yang bertujuan guna mendalami pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep atau pengetahuan khusus. Model ini menitikberatkan pada penggunaan contoh konkret dan relevan serta menguji pemahaman siswa melalui penerapan praktis dari konsep yang dipelajari. Dengan memprioritaskan pemahaman yang mendalam, model ini berusaha memfasilitasi siswa untuk menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan pengalaman pribadi mereka dalam aktivitas sehari-hari, hingga pemahaman menjadi lebih mudah dan dimengerti. Selain itu, model pembelajaran pencapaian konsep juga menggalakkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya menjadi penerima informasi secara pasif, melainkan juga didorong untuk melakukan pengamatan, analisis, dan evaluasi terhadap materi yang diajarkan. Kesimpulan dari penjelasan definisi model pencapaian konsep atau concept learning adalah pencapaian konsep memanfaatkan data atau contoh untuk memperkenalkan konsep kepada siswa. Dengan demikian, partisipasi dan keterlibatan siswa dalam tahap pengajaran meningkat dan mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Selain itu, model ini juga membantu siswa mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan situasi dunia nyata melalui praktik atau latihan pengujian hipotesis. B. Karakteristik pembelajaran model pencapaian konsep atau concept learning.
Secara keseluruhan, menurut Joyce Dunwell tahun 1992, setiap model pembelajaran memiliki komponen-komponen berikut atau karakteristik berikut. 1. Intaksis atau rangkaian langkah kegiatan dalam model tersebut. 2. Lingkungan sosial, kondisi atau suasana, serta norma yang ada dalam model tersebut. 3. Prinsip responsif atau pola kegiatan yang mencerminkan bagaimana guru melihat dan memperlakukan siswa, termasuk cara guru menanggapi mereka. 4. Infrastruktur dukungan, yaitu semua fasilitas, materi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan model tersebut. 5. Efek instruksional dan efek periferal, yaitu efek instruksional adalah konsekuensi belajar yang diperoleh secara langsung dengan mengarahkan siswa ke tujuan tertentu. Efek periferal adalah dampak belajar lain yang timbul dari proses pembelajaran sebagai hasil dari lingkungan belajar yang dialami siswa tanpa arahan tatap muka dari pengajar. Dalam model pembelajaran penyampaian konsep, siswa didorong untuk aktif dalam pembelajaran. Mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, melainkan juga melakukan pengamatan, analisis, dan penyusunan data atau contoh yang diberikan. Hal ini membantu meningkatkan keterlibatan siswa dan dalam pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya, model ini juga mendorong siswa untuk menguatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dengan menyediakan situasi yang memerlukan pemecahan masalah dan analisis yang mendalam terhadap data atau contoh yang disajikan. Siswa didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih kompleks dan komprehensif serta mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari dengan konteks dunia nyata, sehingga pada akhirnya akan mengembangkan pengetahuan mereka terhadap bahan ajar. Terakhir, pembelajaran model penyampaian konsep juga memberikan perhatian pada pengembangan keterampilan metakognitif siswa. Mereka didorong untuk merenungkan proses pembelajaran mereka, mengenali strategi yang berhasil, dan mengevaluasi pemahaman mereka terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Ini berperan dalam membentuk siswa menjadi pembelajar yang lebih otonom atau mandiri dan cakap dalam mengelola proses pembelajaran mereka sendiri. Pembelajaran melalui model pencapaian konsep memiliki karakteristik yang mencolok. Pertama, model ini fokus pada penggunaan contoh-contoh konkret yang relevan untuk mengajarkan konsep. Dengan cara ini, peserta didik menjadi lebih mampu memahami dan menginternalisasi konsep-konsep tersebut karena terhubung secara langsung dengan pengalaman pribadi mereka. Metode pembelajaran ini juga mendorong siswa untuk menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Terakhir, model ini juga menekankan pengembangan keterampilan metakognitif siswa, yaitu kemampuan untuk mengelola dan mengatur proses belajar mereka sendiri. Dengan memberi siswa kesempatan untuk memahami strategi belajar yang efektif, mengevaluasi kemajuan mereka, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Model ini membantu siswa mengembangkan kemampuan belajar yang mandiri dan efektif, sehingga pembelajaran melalui model pencapaian konsep tidak hanya tentang pemahaman konsep-konsep, tapi juga pengembangan kemampuan belajar yang holistik. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan materi di atas bahwa karakteristik model pembelajaran penyampaian konsep memfasilitasi pemahaman konsep secara mendalam dengan menggunakan data konkret, mendorong siswa untuk berperan aktif, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan menggabungkan konsep dengan dunia nyata. C. Strategi pembelajaran model pencapaian konsep. Strategi pembelajaran merupakan pendekatan yang dipilih dan diterapkan oleh seorang pengajar untuk mengirimkan materi pembelajaran dengan cara yang memudahkan peserta didik untuk menerima dan memahami materi tersebut. Tujuan utamanya adalah agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran pada akhir kegiatan belajar. Strategi pembelajaran juga dapat dijelaskan sebagai cara pengajar memilih kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan, serta ciri khas siswa untuk memenuhi tujuan pengajaran tertentu. Dalam Muntiko menurut Sutarjo tahun 2012 ada dua aspek yang harus dipertimbangkan dalam strategi pengajaran. 1. Strategi pembelajaran adalah rencana tindakan yang mencakup metode dan pemanfaatan sebagai sumber daya dalam pembelajaran. 2. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Model pencapaian konsep ini sering memakai contoh dan non-contoh sebagai sarana pembelajaran. Terdapat 3 pendekatan strategi yang dapat dilakukan oleh pengajar dalam mengarahkan kegiatan peserta didik. A.
Pengajar membantu peserta didik guna mengutarakan ide-ide mereka ke dalam bentuk hipotesis, tidak hanya berdasarkan pengamatan. B. Pengajar membimbing pikiran peserta didik ketika mereka mengevaluasi apakah sebuah hipotesis dapat disetujui atau tidak. C. Pengajar meminta peserta didik guna mendeskripsikan alasan mereka saat mereka menerima atau menolak sebuah hipotesis. Ada beberapa pendekatan dalam strategi pembelajaran model pencapaian konsep yang dapat digunakan guru untuk membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam. Salah satunya adalah dengan mengaitkan materi pelajaran dengan aktivitas sehari-hari peserta didik. Misalnya dalam pelajaran matematika, pengajar dapat menyediakan contoh-contoh yang relevan dengan situasi nyata seperti pemecahan masalah keuangan atau penerapan rumus matematika dalam konteks praktis. Selain itu, strategi lain yang bisa diterapkan adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru dapat menggunakan pendekatan seperti proyek pembelajaran diskusi kelompok, di mana siswa bekerja sama dan menyelesaikan tugas serta menjelaskan konsep kepada teman-temannya. Keterlibatan aktif ini akan membantu siswa lebih fokus dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi yang diajarkan. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan berpikir kritis yang penting bagi perkembangan mereka sebagai pembelajar mandiri atau otonom dan efektif. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa strategi pembelajaran adalah cara mengajar yang membantu siswa memahami materi. Salah satu strateginya adalah model pencapaian konsep yang menggunakan contoh dan non-contoh untuk memperdalam pemahaman konsep. Guru dapat menghubungkan materi dengan kehidupan siswa dan mendorong keterlibatan aktif melalui proyek atau diskusi. D. Langkah-langkah pembelajaran model pencapaian konsep. Model pembelajaran pencapaian konsep memiliki beberapa langkah yang digunakan sebagai dasar dalam merancang kegiatan pembelajaran. Menurut Joyce dan Pamungkas tahun 2013, tahapan-tahapan dalam model pembelajaran pencapaian konsep adalah sebagai berikut. A. Penyajian data dan identifikasi konsep. Pada fase ini, pengajar menyediakan sampel-sampel penerapan konsep guna mengidentifikasi masalah dan solusinya. B. Pengujian pencapaian konsep. Pada fase ini, menurut Branner dan Huda, model pencapaian konsep menekankan pada proses pencarian dan pencatatan sifat-sifat yang membedakan contoh yang tepat dari yang tidak tepat dalam berbagai kategori. Langkah-langkah yang dipakai dalam pembelajaran pencapaian konsep terdiri dari 3 susunan. 1. Penyediaan data. 2. Verifikasi temuan. 3. Analisis strategi. Joyce tahun 1992 menyebutkan bahwa langkah-langkah model pembelajaran pencapaian konsep terdiri dari 3 fase yang disajikan pada tabel berikut. Tabel pertama, penyajian data dan identifikasi konsep. Tahap kedua, pengujian pencapaian konsep. Tahap ketiga, evaluasi strategi atau strategi pembelajaran. Tahap pertama, dosen memberikan contoh yang sudah diberi label. Tahap kedua, mahasiswa menentukan contoh-contoh tambahan yang belum diberi label dengan tanda ya atau tidak. Tahap ketiga, mahasiswa menjelaskan gagasan-gagasan. Tahap pertama, mahasiswa membandingkan karakteristik dalam contoh-contoh positif dan contoh-contoh negatif. Tahap kedua, dosen memverifikasi hipotesis, memberikan nama pada konsep, dan menyampaikan kembali definisi-definisi berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang paling mendasar. Tahap ketiga, mahasiswa menjelaskan tentang peran sifat-sifat dan hipotesis. Tahap pertama, mahasiswa mendefinisikan suatu konsep berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang paling penting. Tahap kedua, mahasiswa membentuk contoh-contoh. Tahap ketiga, mahasiswa membahas berbagai jenis dan variasi hipotesis. Tahap pembelajaran memakai mode pencapaian konsep memperhatikan aspek-aspek yang penting guna mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Tujuan pembelajaran model pencapaian konsep. Model pencapaian konsep dibuat guna mengembangkan keterampilan berpikir induktif, mengasah keterampilan berpikir dalam memahami konsep, dan mengembangkan keterampilan berpikir analitis atau pengujian proses untuk menegaskan bahwa semua bagian saling cocok dalam solusi masalah atau gagasan. Maksud dari tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Model pencapaian konsep merupakan suatu rencana pengajaran yang digunakan guna memperkuat kemampuan berpikir induktif pada siswa. Kemampuan berpikir induktif merujuk pada kemampuan siswa untuk membuat generalisasi atau kesimpulan umum berdasarkan pada data atau kasus-kasus yang spesifik.
Model pencapaian konsep juga fokus pada meningkatkan pengetahuan peserta didik pada metode-metode yang sudah dipelajari. Dengan pemahaman yang mendalam, siswa dapat mengumpulkan informasi yang beragam dan memperkuat pemahaman mereka. Tujuan dari pembelajaran memakai model pencapaian konsep adalah memudahkan peserta didik untuk memahami materi dengan cara mendalam dan signifikan dengan menghadirkan contoh-contoh konkret dan relevan. Tujuan utamanya adalah membantu peserta didik mengetahui bagaimana metode-metode yang sudah diajarkan bisa dipraktikkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, tujuan model pencapaian konsep membimbing siswa guna meningkatkan keterampilan penalaran induktif, memahami konsep secara mendalam, dan berpikir analitis. Hal ini menghasilkan pemahaman yang solid dan kemampuan berpikir yang krusial dalam konteks intelektual. F. Penerapan pembelajaran model pencapaian konsep. Berikut ini adalah proses penerapan model pencapaian konsep. 1. Pengajar mendorong peserta didik dengan mengemukakan pentingnya bahan ajar mengenai sudut dan garis di aktivitas sehari-hari. 2. Pengajar menyediakan pada peserta didik tentang pengetahuan mereka terkait dengan konsep sudut dan garis yang dulu sudah diajarkan saat mereka masih di sekolah dasar. 3. Pengajar menyediakan data dalam bentuk sampel baik yang positif maupun jelek yang negatif pada murid-murid. Jadi kesimpulannya, model pencapaian konsep mengandalkan langkah-langkah kunci seperti memotivasi siswa, menilai pengetahuan awal, menggunakan contoh untuk mengenali ciri-ciri, dan menguji pemahaman melalui evaluasi akhir. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan metode dan kemampuan berpikir kreatif peserta didik melalui penerapan strategi media interaktif dan metode evaluasi yang tepat. G. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran model pencapaian konsep. Kelebihan pembelajaran model pencapaian konsep: 1. Pengajar secara tatap muka akan memberikan penjelasan mengenai informasi yang memberikan gambaran tentang pembahasan yang akan dipelajari peserta didik. Dengan demikian, peserta didik memiliki panduan dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. Model ini mendidik peserta didik untuk menghubungkan konsep yang sudah ada dengan kerangka yang sudah dikenal, sehingga mendapatkan pengetahuan materi yang lebih mendalam. 2. Pencapaian konsep mengembangkan pengetahuan siswa terhadap konsep pengetahuan. 2. Kekurangan pembelajaran model pencapaian konsep. Peserta didik dengan keterampilan pengetahuan yang di bawah akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dikarenakan mereka diminta untuk menyelesaikan masalah yang diberi oleh pengajar. 2. Tingkat keberhasilan pengajar sangat dipengaruhi oleh cara pengajar menyajikan data. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran pencapaian konsep memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dalam menyajikan materi secara mendalam dan meningkatkan keterampilan analitis siswa, walaupun membutuhkan pencernaan yang hati-hati. Namun model ini menghadapi kekurangan utama dengan siswa yang memiliki pemahaman yang kurang dan bergantung pada cara guru menyampaikan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.